Halo, Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Fitri Abong dengan NPM 21103263. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 4 semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video pembelajaran tentang HAM. Yang pertama-tama kita harus ketahui dulu apa sih pengertian dari HAM. Baik teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Oke baik, yang pertama-tama kita harus menjelaskan apa hakikat dari HAM. Yang pertama, HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. Jadi, hak adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kepribadian, kebebasan, kekuasaan, privasi, dan status lainnya. Secara umum, HAM dapat didefinisikan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia atau setiap individu karena dia adalah manusia. Jadi, HAM adalah hak-hak yang mendasar pada diri setiap manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status lainnya. Yang kedua adalah jenis-jenis HAM. HAM dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini juga dapat dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana individu tersebut melindungi dirinya dari pembunuhan dan ancaman terhadap kehidupannya. Yang kedua, kebebasan berpendapat, yang artinya dimana untuk mengungkapkan pendapat tanpa takut, tanpa reaksi yang negatif. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas keadilan, termasuk atas pengadilan yang adil dan perlindungan dari hukum. Baik, yang kedua itu hak ekonomi dan sosial budaya. Hak ekonomi dan sosial budaya juga dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hak atas pendidikan, yang dimana menjamin akses pendidikan yang sama bagi setiap individu. Yang kedua, hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang adil. Yang ketiga, hak atas kesehatan yang adil, yang dimana setiap individu mendapatkan akses kesehatan yang sama tanpa memberatkan satu individu. Yang ketiga adalah hak kolektif. Hak kolektif ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak masyarakat adat. Yang kedua, hak untuk menentukan nasib sendiri, yang dimana hak atau hak suatu bangsa atau kelompok orang untuk menentukan status politik dan pengaturannya diri sendiri. Yang keempat, hak lingkungan. Hak lingkungan ini yaitu mengakui bahwa lingkungan yang sehat dan hak manusia yang mendasar terkait dengan hak atas kehidupan. Kelima adalah hak khusus. Hak khusus dibagi menjadi dua juga, yaitu hak anak dan hak perempuan. Hak perempuan ini yaitu hak atas kesetaraan gender dan pendidikan yang layak serta sama antara laki-laki dengan perempuan. Yang berikut karakteristik dari HAM. Karakteristik dari HAM dapat dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, HAM yang melekat pada kodrat manusia. HAM adalah hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Hak ini dapat atau diperoleh sejak dia berada dalam kandungan. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang. Jadi, HAM atau hak asasi manusia sering juga disebut hak umum, yaitu yang dimiliki oleh semua orang atau setiap individu, dan juga tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status lainnya. Berbeda dengan hak khusus. Hak khusus adalah hak yang hanya dimiliki oleh sekelompok orang atau orang tertentu saja. Yang ketiga, HAM berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia.
Manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang keempat, HAM respect terhadap kebebasan manusia. Kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang berikut atau yang kelima, HAM dan kesederajatan manusia. Kesederajatan penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kesetaraan menjadi unsur utama dalam penegakan kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Baik, yang berikut kita akan menjelaskan tentang DUHAM. DUHAM adalah singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM adalah dokumen yang sangat penting yang diadopsi secara umum oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini berisi serangkaian hak yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar yang harus diakui oleh semua negara. Yang kedua, tujuan dari DUHAM atau tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama, pengakuan hak asasi. Pengakuan hak asasi yaitu mempromosikan dan mengakui hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, dan status lainnya. Yang kedua itu perlindungan dan penindasan, yang dimana menyediakan landasan untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh negara ataupun pihak lainnya. Yang ketiga, standarisasi hak, yang dimana mendapatkan standar internasional yang diharapkan diadopsi dan dipatuhi oleh semua orang atau semua negara dalam perlindungan hak asasi manusia.